Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Matematika Arfani Bay. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran tentang himpunan kita pada pertemuan yang lalu. Kalau pertemuan yang lalu tentang pengertian himpunan, sekarang kita akan melihat yang selanjutnya adalah keanggotaan himpunan dan bagaimana menyatakan himpunan. Sebelum kita lanjut, anak-anak jangan lupa berikan komen, like, dan subscribe. Selanjutnya, kita lihat dulu macam-macam himpunan bilangan. Mungkin himpunan-himpunan ini sudah pernah Anda pelajari ketika di SD. Jadi di SMP kita hanya mengingatkan. Ada himpunan bilangan bulat misalnya. Mulai dari negatif yang tak berhingga sampai positif yang tak berhingga. Kemudian ada bilangan caca yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai tak berhingga. Kemudian bilangan asli lambangnya A dimulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan prima, biasanya dilambangkan dengan P, anggotanya 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian bilangan genap dimulai dari 0, kemudian 2, 4, 6 dan seterusnya. Kemudian bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Bilangan kuadrat 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Kemudian ada istilah bilangan komposit. Nah, bilangan komposit 4, 6, 9 dan seterusnya. Ya. Sekarang kita lihat dulu. Nah, bilangan prima itu apa? Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, ya, yaitu satu dan dirinya sendiri. Jadi bilangan prima seperti bilangan prima P itu, ini kita lihat 2. 2 ini mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan 2. 3 hanya dua faktor, 1 dan 3. 5 ada dua faktor, 1 dan dirinya sendiri, 5. 7 dua faktor, 1 dan dirinya sendiri. Kalau 9 berapa faktor? 9 faktornya 1, 3 dan 9. Lebih dari dua faktor. Maka 9 tidak termasuk prima. 11 faktornya 1 dan 11. 12. Wah, 12 sudah bilangan genap. Tidak mungkin prima. Bilangan genap yang prima hanya 2. Dan seterusnya. Jadi bilangan prima itu yang penting apabila bilangan itu hanya mempunyai dua faktor dan 1 dan dirinya sendiri. Nah, itu nama bilangan prima. Selain bilangan prima ada bilangan komposit. Bilangan komposit ini adalah bilangan yang tidak termasuk bilangan prima karena dia mempunyai lebih dari dua faktor, ya. 4 ini faktornya 1, 2, 4. 6 1, 2, 3, 6. 9 1, 3, 9. 10 1, 2, 5, 10. Nah, bilangan-bilangan selain bilangan prima, ingat ya, bilangan selain bilangan prima, itu yang dimaksud dengan bilangan komposit. Ya. Jadi bilangan ini bilangan prima, digabung dengan bilangan komposit, dia akan menjadi bilangan asli. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian keanggotaan himpunan biasanya dilambangkan dengan seperti huruf E. Elemen, ya, biasanya disebut dengan elemen. Nah, sebagai contoh misalnya A adalah bilangan asli yang kurang dari 5. Kalau bilangan asli yang kurang dari 5, berarti bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak termasuk, ya, batas 4 karena dia kurang dari 5. Sehingga 1 itu adalah ditulis elemen dari A, ditulis seperti ini. 1 anggota A, dibaca 1 anggota A.
Bagaimana 2? Nah, 2 juga masih anggota A. Ditulis seperti ini. Kita lihat 3. 3 masih anggota A. Kemudian kalau 5. 5 bukan lagi anggota A. Maka kalau bukan anggota dia dicoret. 5 pakai tanda E yang dicoret. Ini artinya 5 bukan anggota A. Karena mengapa? Karena A ini bilangan asli yang kurang dari 5. Sehingga kalau sudah 5, 6, 7, 8 dan seterusnya bilangan asli, dia tetap bukan anggota. Maka ditulis huruf E yang dicoret. Seperti misalnya ini 6, bukan. Maka 6 juga dicoret. Kalau masih ada bilangan lain 10, ini bukan, maka 10 juga dicoret seperti itu. Bisa anak-anak memahami tentang keanggotaan himpunan? Sama misalnya Budi kelas 7A ya. Budi elemen 7A. Kalau Budi apakah elemen dari 7B, anggota dari 7B? Bukan, karena Budi adalah kelas 7A. Seperti itu anak-anak sekalian. Kemudian bagaimana menyatakan himpunan? Menyatakan himpunan ini anak-anak ada beberapa cara. 1 dengan kata-kata. Kemudian 2 dengan mendaftarkan anggotanya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Istilahnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Nah, ini menyatakan dengan kata-kata. Nah, semuanya dengan kata-kata. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Nah, kemudian B, himpunan huruf vokal. Kemudian C, himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Kemudian D, himpunan warna bendera Indonesia. Semuanya dengan kata-kata ya. C, himpunan 6 bilangan cacah yang pertama. Ya. Nah, ini ya dengan kata-kata. Ya. Sekarang bagaimana kalau himpunan ini kita nyatakan dengan cara mendaftarkan anggotanya? Nah, seperti ini. A. Kalau tadi himpunan bilangan asli yang kurang dari 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian himpunan vokal, huruf hidup, ditulis anggotanya, dituliskan, didaftarkan anggotanya, yaitu A, E, I, U, O. Kemudian yang C tadi adalah bilangan ganjil ya. Nah, bilangan ganjil berapa tadi? 5 bilangan ganjil yang pertama. Berarti dituliskan 1, 3, 5, 7, 9. Ini adalah 5 buah bilangan ganjil yang pertama. Ditulis anggotanya. Kemudian kalau warna bendera yaitu merah, putih. Ya, ini. Warna bendera Indonesia. Ini tertulis dalam bahasa Inggris ya. Artinya red, white, merah dan putih bendera Indonesia. Kemudian bilangan caca. Ini bilangan caca 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Bisa anak-anak, ini namanya cara mendaftarkan dengan anggotanya. Jadi semua anggotanya didaftarkan. Semua anggotanya dituliskan satu-satu. Misalnya siswa kelas 7A, dituliskan nama A Budi, B pertama Budi, kemudian siapa lagi, dituliskan seperti itu. Kalau yang pertama dituliskan himpunan siswa kelas 7A. Kalau dengan mendaftarkan, tuliskan semua anggotanya. Nama absennya dituliskan semuanya. Nah,
sekarang dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, tuliskan X, A tadi adalah X, di mana X kurang dari 6. X bilangan asli. Dituliskan simbol seperti ini. Tadi adalah bilangan asli yang kurang dari 6. Ya. Maka dalam notasi pembentuk himpunan dia ditulis X, di mana X kurang dari 6. Tapi X bilangan asli. Nah, kemudian yang B tadi, X, di mana X adalah anggota huruf hidup, ya. X itu adalah huruf hidup, vowel, huruf hidup, ya, atau vokal. Kemudian yang C tadi, X, di mana X kurang dari 10, ya. X bilangan ganjil. Artinya bilangan ganjil yang kurang dari 10. Nilainya tadi 1, 3, 5, 7, 9. Kalau kita tuliskan dalam bentuk mendaftarkan anggota. Kalau dengan kata-kata dituliskan tadi bilangan ganjil yang kurang dari 10. Kalau dengan notasi seperti ini. X, di mana X kurang dari 10 dan X bilangan ganjil. Nah, ini tadi. D himpunan X, di mana X adalah warna bendera Indonesia, merah dan putih. Nah, kemudian X adalah 6 bilangan caca tadi. X 6 bilangan caca. 0, 1 sampai 6. Kalau dengan kata-kata disebutkan X, disebutkan himpunan 6 bilangan cacah yang pertama. Nah, kalau di dalam cara penulisan ditulis X, di mana X adalah 6 bilangan cacah yang pertama. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, untuk apakah menguji, ya, apakah Anda bisa memahami dari keanggotaan tadi? Ini kamu letakkan tanda E atau E yang dicoret di sini, ya. Berikan tanda. A, himpunan bilangan prima yang kurang dari 9. Berarti dia 2, 3, 5 dan 7. Nah, bilangannya. Karena bilangan prima tadi adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Silakan Anda tuliskan di sini untuk menguji apakah Anda sudah mampu memahami dari pengertian keanggotaan himpunan. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk uji kemampuan 2. C adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10. Nyatakan C dalam bentuk A mendaftarkan anggotanya. Tinggal kalian daftarkan bilangan ganjil mulai dari berapa, kemudian sampai nanti berapa yang kurang dari 10. Kemudian buat bentuk notasi seperti yang telah dicontohkan tadi. Notasi pembentuk himpunan X misalnya, di mana X ya kurang dari 10 dan selanjutnya. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat dan berkah bagi anak-anak sekalian, bisa membantu anak-anak di dalam belajar memahami tentang bagaimana cara menyatakan himpunan. Selanjutnya anak-anak, silakan video ini dibagi-bagikan dengan teman-teman yang lain. Selamat bekerja, semoga sukses, dan sampai jumpa di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.